Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam masa-masa kita menantikan Natal. Yang pagi hari ini akan diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Sang Juru Selamat dilahirkan dalam keheningan. Bapak Ibu, Lukas menuliskan kitab ini dengan bahasa yang sangat sederhana, lugas dan tanpa kiasan. Hal ini terlihat di dalam perikop yang akan kita renungkan pada hari-hari menjelang Natal ini. Kisah tentang kelahiran Sang Juru Selamat tidak dituliskan Lukas dengan mengawalinya dengan kata dahulu kala. Hal itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang pertama. Tetapi Lukas menuliskan pada waktu itu. Mengapa Lukas menuliskan pada waktu itu? Sebab meskipun kelahiran Sang Juru Selamat telah terjadi, tetapi penegasan Lukas adalah bahwa kisah ini bukanlah suatu dongeng, tetapi sebuah sejarah yang telah diatur sedemikian indah oleh Allah. Kemudian kita bisa melihat selanjutnya di dalam ayat berikutnya, penegasan bahwa kisah kelahiran Sang Juru Selamat ini adalah sebuah sejarah. Dijelaskan Lukas terutama jika kita perhatikan pada ayat 1-3, di mana Kaisar Agustus memerintahkan untuk mendaftarkan semua laki-laki di seluruh dunia sehingga banyak orang kembali ke kotanya masing-masing. Mendengar hal ini, Yusuf yang berada di dalam garis keturunan Raja Daud kembali ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Di dalam perjalanannya dia membawa Maria bersama-sama dengan dirinya sebab memang sudah dekat waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Kemudian pada ayat 6-7 dituliskan bahwa setelah mereka sampai di Bethlehem, Maria melahirkan putra sulungnya. Dia membungkusnya dengan kain lampin dan kemudian dia meletakkannya di dalam palungan atau tempat makan binatang. Saudara, dalam perikop ini Lukas tidak hanya menggambarkan situasi sejarah yang terjadi saat sang putra lahir, tetapi juga menggambarkan suatu momen yang begitu indah. Apa momen itu? Momen itu adalah sang putra Allah yang telah dinubuatkan beribu-ribu tahun sebelumnya lahir dalam keheningan. Sebab hanya disaksikan oleh Yusuf, oleh Maria di dalam kesunyian, bahkan tanpa ada sebuah pesta besar seperti layaknya kelahiran bayi dari keturunan raja lainnya. Bahkan jika kita perhatikan betapa detil Lukas menuliskan, tempat untuk membaringkan sang putra adalah tempat makan binatang yang menjadi lambang kerendah hatian Allah yang juga merupakan saksi bisu lahirnya Sang Juru Selamat. Saudara, hari-hari ini dunia telah menggeser makna Natal yang begitu agung, makna Natal yang begitu mendalam dengan hanya sekedar hingar-bingar perayaan yang meriah, hanya dengan sekedar pesta pora, hanya dengan sekedar gaya hidup hedonisme, materialisme dan lain sebagainya.
dan mulai melupakan bahwa Natal sebenarnya adalah masa di mana setiap kita dapat kembali merenungkan kelahiran Sang Juru Selamat bagi dunia yang tercemar oleh dosa di dalam keheningan batin. Perenungan tersebut mungkin bisa saja Bapak Ibu melalui sebuah pertanyaan yang dapat kita renungkan. Jika Sang Juru Selamat tidak dilahirkan, apakah ada jaminan pengampunan? Apakah ada jaminan kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia? Makna Natal yang mendalam ini seharusnya tidak kita gantikan dengan hal-hal duniawi, tapi kita resapi, tapi kita syukuri senantiasa. Sebab Allah yang begitu penuh kasih, Dia rela meninggalkan tahtanya, Dia rela mengosongkan dirinya, bahkan Dia mengambil rupa seorang hamba hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, mari kita renungkan makna kelahiran Sang Juru Selamat dalam keheningan. Bagaimana jika Sang Juru Selamat tidak dilahirkan? Akankah kita dapat menikmati jaminan pengampunan dan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan? Mari resapi makna Natal tahun ini dengan mendalam dalam keheningan sehingga hati kita diliputi perasaan bersyukur dan senantiasa dapat merasakan kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan setiap kami Tuhan tentang makna Natal sesungguhnya Tuhan. Tentang kelahiran-Mu Tuhan, tentang pengorbanan-Mu yang begitu besar. Engkau meninggalkan segala sesuatu. Lahir Tuhan, mengosongkan diri-Mu Tuhan. Engkau mengambil rupa seorang hamba hanya untuk menyelamatkan setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih. Kami punya Allah yang senantiasa memperhatikan kami, yang mau melepaskan segala sesuatu untuk menyelamatkan kami. Mari Tuhan, di masa-masa menjelang Natal ini Tuhan, biar makna itu semakin meresap di dalam hati setiap kami. Biar kasih-Mu itu semakin meresap di dalam hati kami itu Tuhan. Dan kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan menolong kami dalam aktivitas kami sepanjang hari. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat merenungkan makna Natal. Tuhan Yesus memberkati.